Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardian Al-Farid dengan NIM 2111884. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal dengan judul hubungan komunikasi verbal dan nonverbal perawat terhadap tingkat kepuasan pasien. Baik, pada bab 1 di pendahuluan itu latar belakang, manusia adalah makhluk sosial. Kita hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan cara berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Salah satu cara terpenting untuk berhubungan dan bekerja sama dengan manusia adalah komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal. Manusia memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu kita harus memberikan perhatian yang sesama terhadap komunikasi. Next. Pada rumusan masalahnya yang akan kita jelaskan atau yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah pengertian komunikasi verbal dan nonverbal ini berhubungan, saling berhubungan. Baik, next. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal terhadap tingkat kepuasan pasien. Lalu manfaat penelitiannya untuk menambah pengetahuan tentang tingkat kepuasan pasien atas intervensi yang dilakukan oleh perawat. Dan manfaat praktisnya yaitu pasien puas atas intervensi yang diberikan perawat atas hubungan komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh perawat kepada pasien tersebut. Lalu ruang lingkup penelitiannya untuk mengetahui persepsi pasien atas rasa puas terhadap komunikasi perawat terhadap dirinya. Lalu next, kita masuk ke pembahasan komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia melalui kata-kata, entah lisan ataupun tulisan. Mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka untuk menyampaikan fakta dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Ada 2 unsur yang paling terpenting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama bahasan dan kata. Baik, next. Komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk komunikasi nonverbal atau tanpa kata-kata. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai karena komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Ciri-ciri berkomunikasi nonverbal yaitu yang pertama adalah bahasa tubuh, yang kedua adalah tanda atau signs, yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan, dan yang keempat adalah objek. Baik, di sini ada tabel. Tabel yang pertama adalah desain penelitian. Jadi pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner random sampling dan desain studi cross-sectional. Lalu pada tabel kedua itu adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Bahari Palembang. Lalu tabel ketiga adalah populasi dan sampel. Jumlah sampel yang akan didata tingkat kepuasannya atas komunikasi verbal dan nonverbal perawat adalah 75 orang. Teknik pengambilan sampel atau teknik samplingnya yaitu menggunakan kuesioner random sampling. Lalu pada tabel keempat itu variabel tingkat kepuasan pasien.
variabel penelitian, variabel tingkat kepuasan pasien atas komunikasi yang dilakukan perawat terhadap dirinya menggunakan kuesioner random sampling. Baik, setelah itu instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner langsung di lapangan. Isi kuesionernya sebagai berikut. 1. Bagian instrumen karakteristik responden. Pada bagian ini, responden mengisi pertanyaan seperti inisial, tanggal lahir, usia, status perkawinan, tradisi, pendidikan terakhir, agama, pendapatan, pekerjaan, dan riwayat penyakit pada kolom pertanyaan yang telah diberikan perawat. Lalu, bagian kuesioner rasa puas pasien terhadap komunikasi verbal dan nonverbal terhadap dirinya. Pada bagian ini, jawaban responden yang telah diisi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan yang diberikan oleh perawat sangat berguna untuk mengetahui terlebih dahulu latar belakang pasien, lalu tingkat kepuasan pasien tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.